Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester kami dari matkul komputasi numerik. Di sini kami memilih 2 topik. Yang pertama itu ada topik regresi dan yang kedua ada interpolasi. Perkenalkan, nama saya Athanasius Marcelo Aftapedi Putra dengan NIM A11 2023 15390, yang dimana saya akan menjelaskan topik regresi. Selanjutnya teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Yaki Muhammad Zafar, NIM A11 2023 15399, yang akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu interpolasi. Baik. Untuk masing-masing topik, kami telah menelusuri beberapa publikasi yang dimana kami menemukan 2 paper yang kami rasa itu cocok untuk dijadikan topik kami. Yang dimana tiap-tiap topik ini itu ya terbitnya lebih kurang dari 5 tahun terakhir, yang dimana terbitnya sama-sama pada tahun 2023. Dan di sini topik pertama yaitu regresi, yang paper yang kami pilih itu berjudul Inefficient Data Analysis Method for Big Data Using Multiple Model Linear Regression, yang ditulis oleh Bohan Liu dan Jian Zhong, dipublikasikan di Arsif tahun 2023. Kita akan sebut metode dari paper ini sebagai MMLR atau Multiple Model Linear Regression. Selanjutnya. Ya, untuk topik yang kedua, interpolasi, paper yang kami pilih berjudul An Adaptive Multipath Linear Interpolation Method for Sample Optimization, ditulis oleh Yukun Tu dan kawan-kawan, dipublikasikan di jurnal Mathematics MPTI tahun 2023. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan paper dari topik regresi dulu. Yang pertama ada ide dasarnya, yang dimana di kelas saya mempelajari regresi linear sederhana, yaitu satu persamaan garis Y sama dengan A plus BX untuk mewakili seluruh data. Metode ini mengasumsikan hubungan X dan Y itu konsisten di semua rentang data. Namun masalahnya di dunia nyata itu, terutama yang di big data, itu sering terjadi kondisi yang penulis sebut DPRVR atau Diverse Predictor Response Variable Relationship, yang artinya subset data yang berbeda bisa punya pola hubungan XY yang sangat berbeda. Lalu sebagai bukti, penulis juga menunjukkan studi kasus dataset cedera otak traumatis. Kalau dipaksa jadi satu model regresi, RMSE-nya mencapai 10,45 dan R kuadratnya cuma 0,29. Tapi kalau data yang sama dibagi menjadi 7 subset dan tiap subset dimodelkan sendiri, RMSE-nya turun sampai 3,51 dan R kuadratnya naik sampai ke 0,85. Jadi ide utamanya itu memakai banyak model regresi linear lokal, bukan satu model global, dan membiarkan algoritma menemukan sendiri berapa banyak model yang dibutuhkan. Lalu turun ke perumusan matematis, yang dimana di sini secara matematis algoritmanya berjalan seperti ini. Ya, oke. Nah, itu pertama bangun dulu satu model regresi global, lalu uji dengan uji F. Kalau sudah cukup baik, maka selesai dan tidak perlu dilanjutkan. Dan jika belum, algoritma mengambil sampel kecil di sekitar satu titik acak, lalu membangun model regresi least square lokal di situ, memakai rumus least square yang sama persis dengan apa yang kita pelajari di kelas atau yang saya jadikan referensi, yaitu materi 4.1. Lalu menghitung batas kesalahan atau fitting bound, yaitu 3 kali simpangan baku residual. Semua titik lain yang errornya di bawah batas ini dimasukkan jadi anggota model tersebut. Proses ini diulang sampai seluruh data terbagi habis. Hasil akhirnya bukan satu garis, tapi beberapa model garis. Masing-masing berlaku untuk wilayahnya datanya sendiri. Oke, turunnya ke perbandingan yang tabel.
Lalu di sini ada perbandingan. Yang pertama itu ada aspek rumus dasar. Di paper atau MMLR ini rumus least square-nya itu identik dengan apa yang kita pelajari dan dipakai berulang pada tiap subset data. Lalu jumlah modelnya untuk di paper atau di MMLR ini banyak model yang otomatis sampai batas M0 tiap model untuk satu subset. Lalu asumsi data yang di paper mengizinkan hubungan X, Y berbeda per wilayah data atau yang disebut tadi DPRVR. Pembagian datanya yang dari paper juga otomatis berdasarkan fitting bound dari residual model lokal. Kompleksitas waktunya yang dari paper ini sedikit lebih mahal, tapi tetap linear terhadap N. Lalu landasan teorinya, least square plus teori estimator, distribusi normal, UGF. Lalu ada perbandingan dan perbandingan kelebihan dan kekurangan. Jadi perbandingan utamanya itu, saya singkat saja, regresi biasa itu cepat dan sangat mudah diinterpretasikan. Tapi gagal kalau datanya itu punya pola yang berbeda-beda di tiap wilayah. Sedangkan MMLR itu jauh lebih akurat untuk kasus seperti itu. Tapi butuh beberapa hyperparameter tambahan dan komputasinya pun sedikit lebih berat. Meski tetap bertumbuh linear terhadap jumlah data, jadi masih layak untuk big data. Lalu untuk demo kasusnya, turunnya. Nah, di sini kita akan melihat demo implementasinya ke dalam Python. Di sini saya membuat data sintetis dengan 3 pola hubungan X dan Y yang berbeda pada 3 rentang X yang berbeda untuk mensimulasikan kondisi DP RVR tadi. Jadi saya membuat sebuah simulasi sintetis yang mirip seperti yang di paper. Saya mencoba apakah itu tuh bisa beneran atau tidak. Dan setelah saya coba, oke, turunnya ini codingannya dan outputnya. Nah, outputnya ada 2. Yang pertama itu di grafik kiri, ini hasil regresi linear global yang dimana tidak seperti paper atau ini tuh cuman yang seperti di materi 4.1. Terlihat garisnya itu hampir datar, gagal menangkap pola apapun karena 3 polanya itu berbeda saling meniadakan dan RMSE-nya itu mencapai 11,1. Dan di sisi kanan, di grafik yang sebelah kanan, ini hasil MMLR atau yang sudah dicoba di paper tadi. Saya mengimplementasikan sendiri dan bisa dilihat algoritmanya itu berhasil menemukan beberapa model lokal yang masing-masing cocok dengan wilayah datanya. RMSE-nya itu turun menjadi 6,6, yang tadi kan 11,1, sekarang 6,6. Atau turunnya itu sekitar 40%. Dan jelas-jelas ini membuktikan secara konkret bahwa pendekatan multimodel memang lebih unggul dibanding regresi linear tunggal, khususnya pada data yang punya pola berbeda-beda antar wilayahnya. Lalu karena penjelasan paper regresi sudah selesai, dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan interpolasi. Ya. Yang berikutnya adalah interpolasi. Interpolasi linear yang saya pelajari hanya memakai 2 titik data terdekat untuk menduga satu nilai di antaranya. Ini bagus untuk tabel nilai fungsi klasik, tapi tidak dirancang untuk memperbanyak atau untuk memperbanyak data atau mengurangi noise. Nah, paper ini berangkat dari masalah umum di machine learning. Ukuran sampel yang kecil atau data yang noise membuat model prediksi yang kurang akurat, terutama pada kasus fail short learning. Idenya pakai interpolasi linear bukan cuma untuk menduga satu nilai, tapi sebagai mesin augmentasi data dijalankan berkali-kali lewat banyak jalur yang tersebar secara adiktif di seluruh data. Nah, berikutnya ada
perumusan matematis. Algoritmanya, pertama, seluruh data dibagi jadi beberapa subruang berurutan masing-masing berisi key sampel. Dari setiap subruang, sampelnya diacak lalu disebar satu-satu ke key jalur berbeda. Nah, jadi tiap jalur berisi titik-titik yang tersebar di seluruh rentang data, bukan berkumpul di satu area saja. Di dalam tiap jalur, titik-titiknya diurutkan melalui interpolasi linear, persis rumus dasar yang kita pelajari dijalankan antar titik yang berurutan untuk menyisipkan titik-titik baru. Nah, kepadatan titik yang disisipkan diatur oleh parameter eta. Hasil dari semua jalur ini digabung dengan data asli jadi satu dataset baru yang jauh lebih besar. Nah, berikutnya adalah perbandingan dengan metode yang dipelajari. Untuk aspek rumus dasar dengan yang dipelajari, untuk paper, rumus identik dipakai berulang di banyak pasangan, titik dan jalur. Nah, untuk tujuan memperbanyak augmentasi, jumlah sampel data secara sistematis. Untuk aspek jumlah titik dipakai, seluruh dataset dibagi menjadi key jalur berbeda yang terus untuk penanganan noise, struktur subruang plus banyak jalur membantu meredam pengaruh noise, parameter, dua hyperparameter, key dalam kurung jumlah jalur, dan n untuk kepadatan interpolasi. Konteks pemakaian untuk paper, data science modern, augmentasi data untuk model machine learning. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama itu sangat sederhana, cepat dihitung, tidak butuh parameter tambahan, mudah dipahami dan diverifikasi manual. Kekurangannya hanya berlaku untuk satu titik dugaan pada satu waktu. Tidak dirancang untuk data noise nilai dugaan. Ikut menyimpan noise dari dua titik yang dipakai tidak membantu memperbanyak jumlah sampel. Nah, demo. Untuk demo, kami buat data scientist dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah noise dengan hanya 25 sampai menyimpulkan kondisi data kecil dan noise. Kami sengaja pakai model Key-Nearest-Next-Bor untuk mengevaluasi karena model ini sensitif terhadap kepadatan sampel sesuai motivasi si paper. Nah, ini untuk kodenya. Nah, pada yang kiri, ini prediksi dari 25 data asli saja. Terlihat kurvanya ini patah-patah kurang mengikuti bentuk aslinya. Nah, ini untuk yang kanan, setelah diperkaya AMLI dari 25 jadi 126 titik, kurva prediksinya jauh lebih halus, terus dan mendekati fungsi aslinya. MSE-nya turun dari 5,45%, 5,45% jadi 2,84 atau turun sekitar 48%. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, kedua paper yang kami kaji menunjukkan pola yang sama metode numerik klasik yang kita pelajari di kelas, interpolasi linear dan regresi linear least square tetap jadi komponen inti dalam metode yang lebih modern. Bedanya, metode ini dikembangkan dengan strategi tambahan supaya lebih relevan dengan tantangan besar, data kompleks atau dengan tantangan data science sekarang seperti data besar, data kompleks atau data dengan sampel sedikit. Nah, MMLR membuktikan regresi linear bisa diperluas jadi model tersegmentasi otomatis yang jauh lebih akurat untuk data dengan pola berbeda-beda. AMLI membuktikan interpolasi linear bisa dikembangkan jadi teknik augmentasi data yang bermanfaat untuk model yang sensitif terhadap kepadatan sampel.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yafi. Saya pamit undur diri. Terima kasih.